Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Jihan Ramandani NIM 4101418064. Kemudian ada Agung Hamdani NIM 4101419104. Kemudian ada Marisa Uli Jaya Hutauruk NIM 4101419143. Next. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan diferensial orde 2. Kemudian untuk bentuk umumnya sendiri ada Y double aksen plus PT Y aksen plus GT Y sama dengan GT, di mana PT, GT, dan GT adalah fungsi-fungsi kontinu pada suatu interval waktu I, di mana Y aksen sama dengan DY dt. Solusi persamaan diferensial orde 2 disyaratkan dengan kondisi awal yang harus dipenuhi, yaitu YT0 sama dengan Y0 dan Y aksen T0 sama dengan Y aksen 0. Kemudian ada aturan dalam penyelesaian persamaan diferensial orde 2. Yang pertama, E pangkat lambda T aksen sama dengan lambda E pangkat lambda T. Syarat yang kedua, ada E pangkat lambda T double aksen sama dengan lambda kuadrat E pangkat lambda T. Dan aturan yang ketiga, A lambda kuadrat plus B lambda plus C. Kemudian dengan menggunakan rumus ABC didapatkan lambda sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, next. Dan kita lanjut ke persamaan homogen dengan koefisien konstan. Persamaan homogen dengan koefisien konstan adalah jika dalam suatu persamaan diferensial orde 2 Y double aksen T plus PT Y aksen plus GT Y sama dengan GT, fungsi-fungsi PT dan GT memiliki nilai yang konstan dan fungsi GT sama dengan 0, sehingga bentuknya akan menjadi double Y aksen plus BY aksen plus CY sama dengan 0. Sebagai ilustrasi dari perilaku persamaan orde 2, kita ambil kasus di mana A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi Y double aksen plus CY sama dengan 0. Kemudian jika C-nya kita masukkan Y, C sama dengan min 1, maka kita akan menemukan solusi dari persamaannya, yaitu Y double aksen sama dengan Y. Dengan mengasumsikan solusinya dalam bentuk Y sama dengan lambda, Y sama dengan E pangkat lambda T, maka kita dapatkan persamaan kuadrat dalam yang nantinya akan kita namakan sebagai persamaan karakteristik untuk lambda, yaitu A lambda kuadrat plus B lambda plus C sama dengan lambda kuadrat plus 0 lambda min 1. Kemudian lambdanya adalah 0 plus minus akar 0 kuadrat min 4 kali 1 kali min 1 per 2 kali 1. Sehingga didapatkan lambdanya adalah plus minus 1. Diperoleh dua solusi, yaitu Y1 adalah E pangkat T dan Y2 adalah E pangkat negatif T. Dan solusi umumnya dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan C1Y1 plus C2Y2 sama dengan C1 E pangkat T plus C2 E pangkat min T. Konstanta C1 dan C2 dapat ditentukan dari kondisi awal,
YT0 dan Y aksen T0. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Selesaikan persamaan diferensial Y double aksen plus 5Y aksen plus 6Y sama dengan 0 dengan Y0 sama dengan 2 dan Y aksen 0 sama dengan 3. Penyelesaiannya kita misalkan solusinya dalam bentuk Y sama dengan E pangkat lambda T dan substitusikan persamaan tersebut ke dalam persamaan soal sehingga diperoleh persamaan karakteristiknya lambda kuadrat plus 5 lambda plus 6 sama dengan 0. Didapatkan lambdanya sama dengan negatif 2 atau lambda sama dengan negatif 3. Jadi solusi umumnya menjadi Y sama dengan C1E pangkat negatif 2T plus C2E pangkat negatif 3T. Dengan kondisi awal yang diberikan, maka kita dapat peroleh Y0 sama dengan 2 sama dengan C1 plus C2. Dan Y aksen 0 sama dengan 3 sama dengan negatif 2C min 3C2. Dari kedua relasi tersebut kita peroleh C1 sama dengan 9 dan C2 sama dengan negatif 7. Sehingga solusi tunggalnya adalah Y sama dengan 9E pangkat negatif 2 min 7E pangkat negatif 3T. Kemudian kita akan diskusikan jika dibentuk dalam bentuk yang lebih formal dengan menggunakan notasi LP sama dengan P double aksen plus PP aksen plus QP akan dibuktikan LY0 atau persamaan homogen dengan YT0 sama dengan Y0 dan Y aksen T0 sama dengan Y0 aksen. Sehingga diperoleh sebuah solusi tunggal yang terdiferensialkan 2 kali karena persamaan diferensial tersebut berorde 2. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, sekarang kita akan membahas konsep superposisi. Konsep superposisi atau penggabungan solusi-solusi yang akan membentuk solusi umum digunakan untuk melengkapi teorema keberadaan dan ketunggalan. Persamaan diferensial orde 2 ini selalu mendapatkan 2 solusi. Akan gabungan 2 solusi tersebut sehingga menjadi solusi umumnya. Perhatikan 2 pernyataan berikut. Jika Y1 adalah sebuah solusi, maka LY1 sama dengan 0. Jika Y2 adalah sebuah solusi, maka LY2 sama dengan 0. Lalu, apakah Y sama dengan C1Y1 ditambah C2Y2 sebuah solusi? Akan dibuktikan Y sama dengan C1Y1 ditambah C2Y2 sebuah solusi. LY sama dengan L C1Y1 ditambah C2Y2 sama dengan Y sama dengan C1Y1 ditambah C2Y2 dipangkatkan N ditambah Y sama dengan C1Y1 ditambah C2Y2 aksen ditambah Q Y sama dengan C1Y1 ditambah C2Y2. Ini akan sama dengan C1 dikalikan Y1 pangkat N, ditambah P, Y1 aksen, ditambah Y, ditambah C2 dikalikan Y2 pangkat N, ditambah P, dikali Y2 pangkat 1, ditambah Y2. Dan akan sama dengan lagi dengan C1, LY1, ditambah C2, LY2, sama dengan 0, ditambah 0, sama dengan 0. Nah, ketunggalan dari solusi harus memenuhi kondisi awalnya. Jika dipunyai kondisi awal Y T0 sama dengan Y0 dan Y aksen T0 sama dengan Y aksen 0, maka diperoleh Y0 sama dengan C1 Y1 T0 ditambah C2 Y2 T0 dan Y aksen 0 sama dengan C1 Y1 aksen T0 C2 Y2 aksen T0. Lalu mencari nilai C1 dan C2. Untuk mencari C1, maka
yang kita gunakan adalah Y0, Y2 aksen T0, dikurang Y0 aksen Y2 T0, per Y1 T0, Y2 aksen T0, dikurang Y1 aksen T0, Y2 T0. Dan untuk C2, min Y0, Y1 aksen T0, ditambah Y0 aksen Y1 T0, per Y1 T0, Y2 aksen T0 dikurang Y1 aksen T0, Y2 T0. Di mana sepanjang W Y1, Y2 sama dengan Y1 T0, Y2 aksen T0 dikurang Y1 aksen T0, Y2 T0 tidak sama dengan 0. Dengan catatan W ini disebut dengan Wronskian. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal yaitu temukan nilai dari Wronskian dari contoh pertama di atas, contoh sebelumnya. Nah, kita perhatikan kembali contoh pertama tadi yang telah dibahas oleh Agung, bahwa Y1 sama dengan E pangkat min 2T, dan Y2 sama dengan E pangkat min 3T. Maka W Y1 Y2 sama dengan Y1 Y2 aksen dikurang Y2 Y1 aksen sama dengan E pangkat min 2T, dikalikan dengan E pangkat min 3T aksen, dikurang E pangkat min 3T, dikalikan dengan E pangkat min 2T aksen, yang akan sama dengan min E pangkat min 5T, tidak sama dengan 0. Jelas bahwa Y1 dan Y2 adalah pembangun atau basis dari solusi contoh pertama di atas. Jadi, sekian dari contoh tersebut dan sekian juga presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.